Ada kan suaranya? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat serta nikmat iman. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sanjung agungkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat kepada Ibu Happy Komikesari MSI selaku dosen mata kuliah Statistik Pendidikan dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Oke, tanpa berlama-lama di sini kami akan menjelaskan materi tentang kurva normal, yang mana materinya oleh Istiqomah, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan tentang kurva normal. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa di dalam kehidupan ini banyak sekali peristiwa atau gejala yang mengikuti ciri-ciri distribusi normal, sehingga dapat digunakan untuk meramalkan atau memprediksi peristiwa lain yang lebih luas atau peristiwa di masa datang. Suatu peristiwa yang tidak mengikuti ciri-ciri distribusi normal tidak dapat digunakan untuk memprediksi peristiwa lain atau masa datang. Dengan demikian, distribusi normal merupakan suatu alat statistik yang sangat penting untuk menaksir dan meramalkan peristiwa-peristiwa yang lebih luas. Jadi, kurva ini pada dasarnya itu digunakan sebagai alat untuk memprediksi atau menaksir atau meramalkan peristiwa apa yang akan datang. Nah, ciri-ciri dari kurva normal yang pertama, bentuk dari kurva normal ini berupa poligon yang sudah dilicinkan, yang menyerupai bel dengan ordinatnya menunjukkan frekuensi, dan absisnya berisi nilai variabel seperti yang ada pada di gambar. Dari bentuk kurva normal yang kita ketahui ini, teman-teman, bahwa nilai yang ada di ujung distribusi memperoleh frekuensi yang paling rendah, sedangkan nilai yang berada di tengah distribusi memperoleh frekuensi yang paling tinggi. Jadi, data tentang apapun juga jika distribusi nilainya memiliki ciri yang ada pada kurva normal, semakin jauh nilai variabel menyimpang dari mean, semakin sedikit frekuensinya, dan semakin dekat nilai dengan mean, semakin tinggi frekuensi individu yang memperoleh nilai itu. Jika kita melakukan penelitian, kita itu hendaknya memastikan terlebih dahulu apakah data yang dimiliki itu memiliki distribusi yang mendekati kepada ciri-ciri kurva normal, sehingga banyak hal yang bisa diketahui dari data tersebut. Yang kedua, daerah kurva normal. Nah, seperti yang digambar, ruangan yang dibatasi oleh kurva dan absisnya pada sebuah kurva normal disebut dengan daerah kurva normal, yang sering dinyatakan dalam bentuk persentase atau proporsi, persen. Sehingga keseluruhan daerah kurva normal itu berjumlah 100%. Dengan demikian, pada data yang berdistribusi normal luas daerah yang 100% itu akan menggambarkan kondisi yang seimbang antara luas daerah bagian kiri dengan daerah bagian kanan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ines. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang luas daerah kurva normal. Kalau kita lihat secara umum, daerah kurva normal itu dapat diketahui dengan jarak satuan atau SD, yaitu standar deviasi dari mean. Dengan demikian, mengetahui kurva normal itu dimulai dari mean yang terletak di tengah kurva. Kemudian dilihat jarak nilai tersebut dengan menggunakan kelipatan SD. Untuk mempermudah, kita dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama ada A, luas daerah kurva normal
SD di atas dan di bawah mean. Kalau diletakkan pos ordinat pada absis dengan jarak 1 SD di atas mean, maka daerah yang terletak antara mean dengan 1 SD di atas mean itu adalah seluas 34,13% dari keseluruhan daerah kurva normal. Sedemikian juga dari mean kepada 1 SD di bawah mean juga memiliki luas daerah 34,13% dari keseluruhan luas daerah kurva normal, sehingga daerah normal antara minus 1 sampai dengan SSD sampai dengan plus 1 SD adalah 2 kali 34,13% sama dengan 68,26%. Jadi luas daerah kurva normal itu adalah yang pertama, luas daerah kurva normal minus plus 1 SD di atas mean adalah sebanyak 34,13%. Maksudnya kalau kita lihat di gambar, berbentuk poligon itu, daerah kurva normal itu, daerah poligon tersebut itu berjumlahnya adalah 100%, seperti yang sudah dijelaskan oleh Isti tadi. Jadi, di tengah-tengah, kemudian di arah sebelah kanan itu 50% dan sebelah kiri itu 50%. Jadi kalau misalnya kita hitung minus 1 itu kan sama dengan 1,0. Jika kita lihat SD-nya 1,0 itu melihat tabel dari tabel standar deviasi itu nilainya adalah 34,13%. Jadi minus 1 itu nilainya 34,13%, kemudian minus plus 1 itu juga nilainya 34,13%. Kemudian luas daerah 2 SD di atas dan di bawah mean. Ini juga sama seperti yang tadi 1 SD, kalau 2 SD itu nilainya 47,72%, itu dilihat dari tabel standar deviasi. Jadi luas daerah yang berada di antara mean sampai dengan 2 SD atas mean adalah 47,72% dari keseluruhan daerah kurva normal. Dan begitu juga yang terletak di antara mean dengan 2 SD di bawah mean, juga seluas 27,72% dari keseluruhan daerah kurva normal. Daerah antara 2 SD di bawah mean sampai dengan daerah 2 SD di atas mean itu adalah 2 dikali 47,72%, jadi sama dengan 95,44%. Kemudian yang C, luas daerah 3 SD di atas dan di bawah mean. Sama juga seperti yang 2 dan 1 SD tadi. Kalau 3 SD itu kan sama dengan 3,00. Kalau kita lihat di tabel, nilai dari 3,00 tersebut adalah 49,87%. Maka daerah yang terletak antara mean sampai dengan 3 SD di atas mean adalah seluas 49,87% dari keseluruhan kurva normal. Demikian juga yang terletak di antara mean dengan 3 SD di bawah mean adalah 49,87%. Jadi luas daerah yang terletak antara 3 SD di bawah mean sampai dengan 3 SD di atas mean sama dengan 2 dikali 49,87% sama dengan 99,74%. Jadi dapat disimpulkan bahwa luas daerah kurva normal plus 3 SD di atas mean adalah 49,87%, ya. Kenapa itu positif? Karena tengah-tengah mean itu dibagi menjadi 2, daerah yang positif dan daerah yang negatif. Jika ke atas itu adalah positif, maka yang ke bawah adalah negatif. Kemudian yang kedua, luas daerah kurva normal minus 3 S di bawah mean juga 49,87%. Jadi luas daerah kurva normal yang terletak antara minus 3 SD di bawah mean dan plus 3 SD di atas mean sama dengan 2 dikali 87% sama dengan 99,74%. Jadi nilainya itu hampir 100%. Baik, selanjutnya itu ada contoh soal nanti akan dijawab di akhir pembahasan ini.
Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Ines. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Khairunisa. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada tabel kurva normal. Luas daerah kurva normal dengan menggunakan satuan SD seperti di atas, hanya terbatas kepada luas daerah untuk deviasi nilai seperti 1 SD, 2 SD, atau 3 SD dari mean, baik yang positif maupun negatif. Tidak akan dapat dihitung jika deviasi suatu nilai dari mean 1,5 SD atau yang lainnya. Tentu tidak banyak yang dapat dihitung kalau hanya menggunakan deviasi nilai yang berbentuk bilangan bulat saja, karena banyak nilai yang deviasinya tidak dalam bentuk bilangan bulat. Untuk itu, statistik juga dilengkapi dengan tabel kurva normal seperti terdapat dalam buku ini. Pada tabel tersebut, kolom pertama dinyatakan dengan Z yang menunjukkan deviasi nilai atau penyimpangan nilai dari mean dalam satuan SD. Untuk mengingatkan kembali rumus Z, ada gambar di situ. Pada tabel kurva normal, jika Z sama dengan tambah 1,25, maka angka yang menunjukkan luas daerah kurva normal adalah 39,44. Angka 39,44 ini dalam kurva normal adalah dalam bentuk persentase. Angka ini menunjukkan bahwa luas daerah yang terdapat antara mean dengan plus 1,25 SD terdapat seluas 39,44%. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Khairunisa. Materi selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Hauzan. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya penggunaan tabel kurva normal. Berdasarkan tabel kurva normal akan dapat dijawab berbagai pertanyaan yang berkaitan dengan luas daerah kurva normal berdasarkan besarnya penyimpangan nilai dari mean. Di samping itu, dengan tabel kurva normal akan dapat diketahui berapa persen frekuensi berdasarkan besar penyimpangan nilai dari mean. Berikut ini akan dijawab pertanyaan yang diajukan di awal tentang hasil ujian mahasiswa UNP dalam mata kuliah dasar pendidikan. Dalam penjelasan tersebut diketahui bahwa hasil ujian dari 1.000 orang mahasiswa, nilai rata-rata atau mean adalah 60 dan standar deviasi atau SD adalah 8. Berikutnya akan dijawab satu persatu. Di sini ada pertanyaan pertama, berapakah jumlah mahasiswa yang memperoleh 78? Maksud pertanyaan ini adalah yang memperoleh nilai 78 ke atas berapa orang. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Hitung Z dari 78. Z ini adalah skor ya teman-teman. Yaitu skor sama dengan 78 dikurang 60 per 12. Nah, di situ jawabannya sama dengan tambah 1,50. Lihat dari tabel kurva normal untuk Z sebesar 1,50 adalah 43,32%. Daerah kurva normal di atas Z itu sebesar 1,50 adalah 50%, kurang 43,32%, sama dengan 6,68. Kemudian jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai 78 ke atas adalah 6,68% dikali 1.000 orang. Dan hasilnya adalah 66,8 atau dibulatkan menjadi 67. Untuk lebih jelasnya, lihat di tabel yang udah ada dalam PPT ya teman-teman. Di situ. Terus ada pertanyaan kedua. Berapa persen mahasiswa yang memperoleh nilai kurang dari 40? Di sini langkah-langkahnya hampir sama ya teman-teman. 1. Hitung skor untuk nilai 40, yaitu Z sama dengan 40 dikurang 60 per 12 sama dengan minus 1,67. Lihat dari tabel kurva normal untuk skor 1 min 1,67 adalah 45,25%.
daerah kurva normal yang terletak di bawah nilai atau 40 atau di bawah dari skor kurang dari 1,66 sama dengan adalah 50% dikurang 45,25 sama dengan 40,75%. Jadi persen mahasiswa yang memperoleh kurang dari 50 adalah 4,75%. Dan gambar ini nih, contoh dari gambar yang di bawah nilai dari nilai 40 ya teman-teman. Kemudian ada pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini, berapa nilai mahasiswa untuk bisa masuk kelompok 10% nilai tertinggi? Dengan kata lain, pertanyaan ini adalah berapa minimal nilai seseorang untuk bisa masuk kelompok 10% tertinggi. Di sini ada langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya, daerah yang berada di antara Mean dan 10% tertinggi adalah 50% kurang 10% sama dengan 40%. Cari tabel yang besarnya skor pada daerah 40%, ternyata dalam tabel tidak ada daerah 40%, tapi terdekat adalah 39,97 dan skornya adalah 1,28. Kemudian hitung X dari rumus ini. Skor sama dengan X kurang Mean per standar deviasi. Perhitungannya adalah X sama dengan Mean ditambah Z atau skor dikali standar deviasi sama dengan 60 ditambah 1,28 dikali 12 sama dengan 60 tambah 15,36 sama dengan 75,36. Untuk masuk kelompok 10% nilai tertinggi adalah 75,36. Di sini udah ada gambarnya teman-teman, bisa dipahami daerah untuk 10% nilai tertinggi. Dan selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Pada moderator saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Hauzan. Baik, materi selanjutnya yaitu saya sendiri yang akan menyampaikan, yaitu pertanyaan yang keempat. Berapa persen mahasiswa yang dapat memperoleh nilai 68 sampai 87? Nah, pertanyaan di atas menanyakan daerah yang terletak antara nilai 68 sampai 87. Untuk itu perlu diketahui bahwa nilai Z dari masing-masing nilai tersebut, prosedur perhitungannya adalah sebagai berikut. 1. Hitung Z untuk nilai 87 sama dengan Z sama dengan 87 dikurang 60 per 12 sama dengan 2,25. 2. Lihat presentasi di tabel kurva normal sama dengan 48,78%. 3. Hitung Z untuk nilai 68. Z sama dengan 68 dikurang 60 per 12 sama dengan 0,67. 4. Lihat presentasi di tabel kurva normal sama dengan 24,86%. 5. Jumlah mahasiswa dalam persen yang dapat diperoleh nilai antara 68 sampai 87 sama dengan 48,78%. Dikurang 24,86% sama dengan 23,92%. Bisa untuk gambarnya bisa dilihat di bawah ini. Untuk gambaran jumlah mahasiswa antara nilai 68 sampai 87. Selanjutnya pertanyaan kelima. Berapa persen jumlah mahasiswa yang memperoleh nilai antara 34 sampai 87?
Yang pertama, hitung Z untuk nilai 34. Jadi Z sama dengan 34 dikurang 60 per 12. Hasilnya sama dengan min 2,17. 2, lihat presentasi di tabel sama dengan 48,50%. 3, hitung Z untuk nilai 87 sama dengan Z sama dengan 87 dikurang 60 per 12 sama dengan 2,25. 4, lihat presentasi di tabel sama dengan 48,78%. Jumlah persen orang yang memperoleh nilai antara 34 sampai 87 sama dengan 48,50% ditambah 48,78% sama dengan 97,28%. Jadi gambaran mahasiswa yang memperoleh nilai 34 sampai 87 dapat kita lihat di gambar di bawah ini ya. Oke, selanjutnya pertanyaan ke-6. Berapa persen mahasiswa yang memperoleh nilai 48 ke atas? Daerah yang akan dicari adalah daerah yang terletak antara Medan dengan nilai 48 dan ditambah dengan daerah yang terletak dari Medan ke atas. Prosedur kerjanya adalah 1. Z untuk nilai 48 adalah Z sama dengan 48 dikurang 60 per 12 sama dengan min 1. 2. Lihat tabel untuk Z min 1 sama dengan 34,3. 3. Daerah dari Medan ke atas sama dengan 50%. 4. Jumlah persen mahasiswa yang dapat memperoleh nilai 48 ke atas sama dengan 34,13% ditambah 50% dan hasilnya sama dengan 84,13%. Nah, dari gambaran mahasiswa yang memperoleh nilai 48 ke atas dapat dilihat pada gambar kurva berikut di bawah ini. Oke, untuk pertanyaan ke-7, pertanyaan terakhir, jika batas lulus dalam ujian ini ditetapkan Z sama dengan dikurang 1,50, berapa orang mahasiswa yang tidak lulus? Nah, prosedur kerjanya adalah 1. Daerah yang akan dihitung adalah daerah paling kiri dari kurva normal yang terletak pada batasan Z kurang 1,10 ke bawah. 2. Lihat tabel kurva normal untuk mengetahui presentasi mahasiswa yang berada antara Z dikurang 1,50 sampai Medan, yaitu sama dengan 43,32%. 3. Mahasiswa yang tidak lulus yang nilainya rendah dari Z dikurang 1,50 sama dengan 50% dikurang 43,32% dan hasilnya yaitu sama dengan 6,68% sama dengan 66,8 orang atau 67 orang. Bisa dilihat juga untuk gambaran jumlah mahasiswa yang tidak lulus dapat dilihat pada kurva berikut yang ada di bawah. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Presentasi penjelasan materi tentang kurva normal dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.